pengacara yang profesional, ya Farhat ya. Tapi kok nggak paham kalau kamu mengatasnamakan uang donasi itu uang yang apa ya? Hola netizen yang tercinta, Denny Sumargo diam-diam telah melaporkan Farhat Abbas ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pengancaman. Denny Sumargo menjalani pemeriksaan perdananya sebagai pelapor pada Senin 18 November 2024. Selama diperiksa, Denny Sumargo didampingi pengacara Muhammad Anwar dan Sogi Bagaskara. Dia menjawab 13 pertanyaan selama 2,5 jam. Denny Sumargo mengaku awalnya tidak bermaksud melayangkan laporan balik. Dia mengira persoalannya dengan Farhat Abbas selesai setelah dia mendatangi rumah Farhat Abbas. Namun karena desakan tim kuasa hukumnya yang tidak terima melihat dia diancam Farhat Abbas, akhirnya Denny Sumargo sepakat untuk melaporkan balik. Sayangnya kuasa hukum Denny Sumargo masih enggan membeberkan pasal serta ancaman hukuman yang dikenakan pada Farhat Abbas. Farhat Abbas dan Denny Sumargo mulai berseteru setelah hubungan Agus dan Pratiwi Novianti merenggang karena dugaan penyalahgunaan donasi 1,5 miliar rupiah. Denny Sumargo menganggap keberadaan Farhat Abbas di kubu Agus malah memperkeruh perseteruan Agus dengan Pratiwi Novianti. Setahu Denny Sumargo, kedua pihak sudah bisa menyelesaikan masalah setelah diundang ke podcastnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Peringatkan Farhat Abbas segera selesaikan masalah Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Ini bukan sinetron. Iya pula ya lah. Kasus ini dah pakai selesai, tapi aku rasa mungkin ini ya, Om Farhat ni mungkin suka tapu dengan Nopi ya. Jadi biarlah masalah ni berlarut ya, dia pacak nengok Nopi terus kan. Itu bela komen aku ya. Damai-damai bela. Oh, jadi-jadilah kami itu ya. Assalamualaikum. Emang ya, kalau sudah bermasalah dengan Bang Farhat Abbas ini seakan nggak ada habisnya ya. Kalau kita melihat dari rentetan kejadian sampai dengan Denny Sumargo ini berselisih dengan Farhat Abbas, itu sebenarnya dimulai dari kasusnya Teh Nopi dan Agus air keras. Dan di sana itu kan kita lihat bahwasanya di saat itu si Agus ini mulai berselisih dengan Teh Novi, dan setelah itu si Agus ini didatangi oleh Bang Farhat Abbas yang menawarkan dan menjadi lawyernya dari Agus. Nah, disitulah mulai terjadi tuh permasalahan-permasalahan digoreng sana sini oleh Bang Farhat. Permasalahan itu sampai menyinggung Bang Denny Sumargo dan menitik beratkan serangannya itu kepada Teh Novi. Hingga pada akhirnya mungkin Bang Densu ini udah mulai kesal, udah mulai kayak gimana gitu yang ngelihat permasalahan ini kok makin kesana dan kesini, nggak mulai ada penyelesaiannya. Hingga pada akhirnya melontarkan komentar yang seperti itu kepada Bang Farhat Abbas. Nah, melihat ini semua sudah terpancing, Bang Farhat Abbas ini mulai kayak, wah kita hajar si Densunya. Oke, karena tertantang dengan ucapan tersebut, akhirnya Bang Densu itu mendatangi kediaman dari Bang Farhat Abbas. Dan anehnya, setelah Bang Densu itu ketemu dengan Bang Farhat Abbas, justru tidak ada tindakan apa-apa. Justru kayak ya omongannya enak gitu ya. Omongannya enak, seakan nggak ada sesuatu yang harus dipermasalahkan tuh kayak clear di hari itu, di malam itu. Dan sampai pada akhirnya Bang Densu pun pulang. Barulah setelah Bang Densu itu kembali dari tempatnya Bang Farhat Abbas, nah disinilah mulai diciptakan lagi drama baru yang mengatakan bahwa perpecahan antara daerah, antara ras, dan sampai pada akhirnya digiringlah Bugis Makassar sampai dengan saat ini. Dan setelah mendengarkan hal tersebut, Bang Densu tuh mendatangi langsung tuh kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ya di sana, dan beliau menjelaskan duduk perkaranya dan berbicara dengan baik-baik dengan mereka. Dan ya syukurnya ketua dari kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ini pun memahami bagaimana permasalahannya. Namun nggak cukup sampai di situ. Setelah itu terjadi, masih ada aja kelompok-kelompok yang mempermasalahkan hal tersebut dan menunggu penetapan hukumnya seperti apa. Emang ya, nggak ada habisnya deh. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman?
Saya ini pengacara profesional. Novianti dan Denny Sumargo tidak punya hak dan tidak punya legalitas untuk mengumpulkan uang donasi. Itu ilegal dan uang donasi itu tidak boleh dimiliki. Artinya, Agus tidak berhak memiliki uang donasi karena tidak sah dan itu ilegal. Artinya Farhat tidak punya hak untuk menuntut karena itu uangnya ilegal. Karena tidak ada legalitas Denny Sumargo dan Novianti pada saat pengumpulan uang donasi untuk Agus. Begitu. Katanya lu pengacara yang profesional, ya Farhat ya. Tapi kok nggak paham kalau kamu mengatasnamakan uang donasi itu uang yang uang nggak ada legalitasnya pada saat open donasi, dan Tenopi sama Densu itu nggak ada legalitas pada saat dia mengumpulkan dana tersebut, dan uang tuh nggak sah. Berarti uang itu nggak sah juga dong milik Agus. Terus ngapain nuntut uang itu? Tujuannya apa? Tujuan kamu nuntut Tenopi itu untuk mengembalikan uang donasi itu kan kepada Agus kan. Kalau kamu nganggap uang donasi itu nggak legal, ya artinya itu bukan haknya Agus dong, iya kan? Terus ngapain kamu tuntut Farhat? Katanya kamu pengacara profesional, tapi sampai di sini kok kamu nggak paham? Kok kamu malah nuntut jasanya Nopi untuk membalikan uang donasi itu kepada Agus, sementara uang itu kau anggap uang yang ilegal, nggak ada legalitasnya dari para yang mengumungut donasi ini, iya kan? Kau anggap seperti itu. Terus ngapain tujuan kau menuntut Nopi untuk kembalikan uang donasi untuk Agus? Nah, kata kau itu kan uangnya Agus. Kalau itu uang ilegal dan pengumpulannya itu nggak ada legalitas, artinya itu bukan haknya Agus dong, iya kan? Terus ngapain kau tuntut? Ngapain Farhat? Hah? Katanya pengacara ini profesional. Cuma segitu aja ya Farhat ya. Farhat, gue pengen lihat lu pakai rok sambil jualan sayur ya. Pakai rok ya Farhat ya, pakai rok itu atau pakai gaun gitu ya, biar kelihatan cantik. Udah cukup tuh bandananya ya, kasih bunga, selipin bunga kayak sedikit di telinga lu ya, biar tambah cucu. Menurut gue, Farhat bilang kita semua tahu siapa Novi. Si Farhat itu besar karena dia tuh sok tahu. Sama kayak si Zanzabela tuh kebanyakan sok tahu. Dia kan keras-keras tuh koar-koarnya, ya di depan media begini begitu, ngelaporin sana sini, ya kan? Diundang di mediasi nggak datang. Mau dari keluarganya Agus, dari lawyernya sendiri, dari si Zanzabelanya sendiri, gak ada yang datang. Malah nyuruh jubirnya yang gak tahu apa-apa, seakan-akan dia tahu semuanya. Dan menurut gue yang bikin blunder itu pengacaranya sendiri, karena terlalu banyak ngelaporin orang, jadi gak fokus sama apa tujuan dari kasus ini sendiri. Ya, dari keluarganya Agus, nah ditambah nih lawyernya nih, yang terlalu banyak ngelaporin ini, itu, segala macem. Jadi riwah, jadi panjang gitu loh. Media asing dari Singapura, dari Malaysia itu sampai menyoroti kasus ini. Malu, harusnya tuh malu sebagai warga Indonesia. Kasus sepele segini sampai disorot media asing. Terus barusan lawyernya Agus bilang katanya si Tenovi sama orang buta aja dibikin cekcok. Padahal Tenovi emang niat ingin tahu mutasi rekeningnya itu apa saja. Dia ingin tahu karena itu kan tanggung jawab dari yayasan. Tapi tidak dikasih tahu. Ternyata ada penyalahgunaan dana donasi, ya. Jadi kalau misalkan awalnya udah jujur dan terbuka sama yang ngebantu, sama orang sekitar, sama donatur, udah nggak ada masalah sampai sepanjang ini. Tapi gue nggak tahu ditutup-tutupin ternyata buat bayar ini, check out ini segala macem. Tobat deh, tobat.